Halo Sobat SMCI, bertemu lagi di video pertama di tahun 2025 ini. Supaya trading kita menjadi lebih baik di tahun ini, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi lebih percaya diri dan tenang ketika trading menggunakan metode Smart Money Concepts. Sebelum itu, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah Sobat SMCI masih mengalami hal-hal berikut ini? Masih kurang percaya diri dengan analisa sendiri? Atau mungkin masih penuh dengan keraguan ketika akan entry? Boleh di-share ya di kolom komentar bagaimana kondisi dan perasaan Sobat SMCI mengenai dua hal ini. Bila masih berkutat dengan dua hal ini, mungkin Sobat SMCI perlu melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, ada satu prinsip sederhana yang ingin saya bagikan, yaitu percaya diri adalah pengetahuan yang dipadukan dengan pengalaman. Coba diresapi dan direnungkan satu kalimat singkat ini. Oke, kita sudah paham prinsipnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi, kita harus terus-menerus belajar. Ilmu trading itu sangatlah luas dan terus berkembang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa haus akan ilmu dan belajar semua hal tersebut sepanjang hidup kita. Orang yang sudah puas akan dirinya dan berhenti belajar pasti akan tertinggal. Dan tidak hanya belajar, kita juga harus mau berbagi hal-hal yang sudah kita pelajari dan juga hal-hal positif lainnya. Jangan sampai kita merasa takut ditiru dan juga tersaingi. Ingat prinsip tabur tuai. Semua hal yang kita sharekan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali lagi ke diri kita. Jika kita menebar banyak manfaat dan hal positif lainnya, hal-hal itu pula lah yang akan kembali ke dalam kehidupan kita. Hal ini sudah saya alami sendiri. Ketika saya sering berbagi, contohnya melalui channel YouTube ini, Tuhan mengembalikan itu semua ke dalam kehidupan saya dalam berbagai bentuk. So, Sobat SMCI, jangan takut berbagi ya. Lalu, yang terakhir adalah pengalaman, yaitu belajar dari kesalahan. Bagaimana belajar dari kesalahan? Pertama-tama, kita perlu melakukan journaling, dan kemudian kita melakukan evaluasi secara berkala dari jurnal tersebut. Di sini, kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Ini gampang-gampang sulit loh. Belajar dari kesalahan ini bisa berarti kesalahan diri sendiri ataupun juga kesalahan yang orang lain lakukan. Ya, intinya kesalahan adalah pengalaman yang berharga. Oke, kalau tadi adalah tips dari sisi teknikalnya, sekarang kita akan bahas dari sisi non-teknikal. Seperti biasa, kita akan mulai dari quote prinsip terlebih dahulu. Karakter kita sehari-hari itu akan tercermin di dalam karakter kita saat trading. Artinya apa? Ketika kita ingin meningkatkan rasa percaya diri saat trading, berarti karakter kita di dalam kehidupan nyata itu juga harus percaya diri. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri kita di dalam kehidupan nyata? Tentu saja dengan cara meningkatkan kualitas diri kita di dalam semua aspek kehidupan, mulai dari skill, value, penampilan kita, koneksi kita, networking, integritas diri kita, bahkan sampai juga dengan aspek kerohanian kita. Kita mulai dari skill. Skill ini tentunya sangat luas ya, mulai dari hard skill sampai dengan soft skill, seperti public speaking, skill komunikasi, dan berbagai macam skill lainnya. Dan tidak usah jauh-jauh, saya sendiri meningkatkan skill ini pun melalui content creation di YouTube ini. Ini adalah salah satu cara saya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Berikutnya adalah value. Value tiap orang tentunya dapat berbeda-beda. Ada yang memiliki value selalu memberi yang terbaik atau berusaha selalu berbagi hal. Ada juga yang memiliki value mudah memaafkan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah memiliki value, sama juga harus kita tepati. Dengan demikian, itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Berikutnya adalah penampilan. Memang ada pepatah berkata, don't judge a book by its cover. Namun, dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Kita pasti dijudge berdasarkan penampilan kita, setidaknya untuk kesan pertama. Namun, poin utamanya bukan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah, menjaga penampilan itu adalah untuk diri kita sendiri. Bila penampilan kita oke, pasti rasa percaya diri kita akan meningkat. Ya, tentu saja tidak harus sampai setingkat aktor atau artis. Yang terpenting adalah kita ini terawat dan rapih dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Lakukan semua
semuanya, mulai dari skincare, hair care, grooming, bahkan sampai juga dengan workout yang rutin. Well, kalau kita membahas penampilan, tentunya akan sangat luas ya. Yang terpenting adalah Sobat SMCI menyadari betapa pentingnya penampilan, termasuk bagi kita para trader. Untuk aspek koneksi, seharusnya saya tidak perlu lagi menjelaskan terlalu panjang ya. Our network is our net worth. Semakin luas koneksi kita, maka semakin banyak juga peluang yang terbuka bagi kita, dan sudut pandang kita juga akan semakin luas. Begitu pula dengan integritas. Jika kita menjaga integritas kita, maka kita akan dipercaya makin banyak orang. Dengan kita memperoleh trust, maka rasa percaya diri kita juga pasti akan naik. Satu lagi aspek yang seringkali terlewatkan adalah aspek kerohanian. Walaupun nampaknya tidak ada hubungan antara trading dengan kerohanian, namun jika kerohanian kita itu mantap, maka proses trading kita itu pasti akan jauh lebih tenang dan percaya diri. Tapi jangan sampai disalahartikannya. Saya pernah bertemu dengan sebuah case di mana orang itu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh dan berharap bahwa harga akan berbalik supaya dia tidak margin call. Nah, kita di SMCI yang namanya risk itu tentunya sudah ditentukan dari awal, dari semenjak kita entry. Dan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentunya ada banyak cara ya. Kita bisa ikut course, join seminar, atau juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang saling membangun. Berikutnya adalah kita perlu mengenal diri kita lebih dalam. Ingat prinsip yang sudah kita pelajari, karakter kita itu akan terbawa saat kita trading. Ketika kita kurang percaya diri di dalam trading, maka kita perlu menganalisa mengapa hal tersebut dapat terjadi. Apa kelemahan di dalam diri kita yang menyebabkan hal tersebut dan apa triggernya. Setelah kita mengetahuinya, barulah kita dapat mengatasinya supaya dapat menghilangkannya atau setidaknya meminimalisir. Saya beri satu contoh sederhana. Kita tidak percaya diri karena orang-orang terdekat di sekitar kita memandang trading sebagai hal yang kurang baik atau bahkan negatif. Dan hal ini mempengaruhi aktivitas trading kita, mulai dari belajar dan saat trading itu sendiri. Bagaimana solusinya? Simpel saja. Kita mencari dan bergabung dengan komunitas yang saling membangun. Beres. Memang ada konsekuensinya. Kita mungkin menjadi lebih jarang berkomunikasi dengan orang-orang terdekat di sekeliling kita, setidaknya ketika membahas trading. Namun, ya mau nggak mau, itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin lebih percaya diri dan berkembang di dalam dunia trading. Lalu, selain mengatasi kelemahan kita punya satu tugas lagi, yaitu explore diri kita. Apa kelebihan kita dan kita maksimalkan. Contohnya, kita memiliki passion dan juga skill di dalam mengajar atau mungkin coding. Nah, kita terapkan kelebihan-kelebihan kita itu di dalam aktivitas trading kita. Dengan melakukan semua hal yang sudah kita sebutkan tadi, saya percaya rasa percaya diri kita pasti akan meningkat. Dan ketika kita telah berhasil meningkatkan percaya diri di dalam trading, pasti percaya diri kita di dalam kehidupan juga akan meningkat. Jadi dua hal ini saling berkesinambungan. Masih terkait dengan percaya diri, apakah Sobat SMCI masih merasa tidak tenang dan gelisah saat trading? Jika iya, mungkin Sobat SMCI masih melakukan dosa trading berikut ini. Bagi yang belum menyadari, terdapat 3 jenis dosa besar yang mungkin dilakukan saat trading. Yang pertama adalah memakai risk percentage yang terlalu besar. Idealnya, kita meresikokan hanya 1-2% dari balance kita, atau maksimum 5% untuk retail trading. Patokan simpelnya adalah gunakan resiko yang dapat kita terima. Yang namanya loss pasti sakit. Akan tetapi jangan sampai loss tersebut mengganggu mental kita atau bahkan kondisi keuangan kita. Dan poin yang satu ini memang sedikit sulit diterapkan bila balance kita itu terlalu mepet. Contoh sederhananya, Sobat SMCI melihat video yang lalu mengenai trade di Nasdaq dan ingin langsung memulainya dengan balance hanya $200. Tentunya akan cukup sulit untuk menerapkan risk management secara ideal terus-menerus ya. Mengapa demikian? Karena walaupun kita sudah turun time frame ke time frame terendah yaitu M1 dan melakukan extreme refinement dengan hanya mengambil satu candle, akan tetapi bila candle tersebut jaraknya adalah 5 pips, ya tentu saja pada akhirnya meresikokan sebesar $5 dan itu tentunya lebih dari 2%. Ya oke lah, walaupun ada beberapa tips untuk menghemat area seperti hanya mengambil 50% area atau mengambil body to wick. Akan tetapi semua itu tentunya membatasi ruang gerak kita dan tentunya akan berefek pada performa kita. Dosa berikutnya adalah memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Contohnya adalah memasang target profit bulanan atau mingguan atau bahkan
harian. Kemudian tidak siap atau tidak dapat menerima kalau dalam periode tersebut mengalami loss. Dan tipe trader seperti ini jumlahnya masih cukup banyak. Mereka masih belum dapat menerima atau memahami bahwa trading is a game of probability. Dosa besar terakhir yang seringkali tidak kita sadari adalah tidak memiliki trading plan yang konkret dan lengkap. Jadi, yang namanya trading plan itu merupakan SOP yang lengkap dari awal sampai dengan akhir. Beberapa dari kita hanya memiliki trading plan yang sepotong-sepotong, atau sudah ada yang konkret dan lengkap namun tidak ditepati. Nah, kalau sudah membahas hal ini, sudah masuk lagi ke topik percaya diri yang tadi dan juga menyebabkan FOMO. Dan tidak perlu khawatir, dari 3 dosa besar ini sudah ada solusinya. Berikut ini adalah solusi untuk menghindari masing-masing dosa tadi. Untuk dosa yang pertama, solusinya cukup sederhana. Sudah disebutkan tadi, yaitu dengan cara menghemat areanya, dengan cara turun time frame atau memakai 50% area. Selain itu, tentu saja caranya dengan memperbesar balance yang akan kita pakai di broker kita. Ini untuk retail trader. Bagaimana cara memperbesar balance ini? Salah satu caranya adalah dengan cara memperbesar atau memperbanyak source of active income kita. Lalu solusi yang terakhir adalah dengan cara prop firms. Untuk dosa yang kedua, tentu saja kita harus manage ekspektasi kita. Hindari memasang target bulanan, mingguan, apalagi harian. Pokoknya kalau ada setup, ya diambil. Ambil setup yang sudah sesuai dengan trading plan kita, yaitu high probability setup. Jika tidak ada setup yang muncul, ya jangan dipaksa atau dicari-cari sampai dengan muncul. Lalu untuk menjaga hal ini, jangan lupa untuk set maksimum loss dalam periode tertentu. Misalkan set maksimum daily loss atau maksimum consecutive loss dan sejenisnya. Untuk dosa yang terakhir, solusinya tentu saja dengan cara membuat trading plan lalu menulisnya di dalam sebuah note atau spreadsheet dan membuat checklist. Dengan adanya checklist, ini akan meminimalisir adanya langkah yang terlewatkan oleh kita dan ini akan mempermudah proses analisa kita. Semakin mudah dan semakin singkat proses analisa, maka kita akan semakin mudah pula untuk menepatinya dan menjalankannya dengan baik. Untuk metode kita, Smart Money Concepts itu memiliki kadar mekanikal kurang lebih di 70%. Dan sebetulnya, hal-hal mekanikal tersebut dapat diwakilkan ke indikator. Dengan mendelegasikan hal-hal mekanikal yang sudah pasti ke indikator, hal ini dapat mengurangi effort kita di dalam analisa dan pada akhirnya menghemat energi kita untuk hal-hal lainnya. Dan berikut ini kita akan lihat beberapa contoh yang saya maksud. Kita semua tahu, di dalam Smart Money Concepts, langkah utama adalah mapping market structure. Dan ini terdiri dari mapping swing structure, menentukan breakout structure dan trend change-nya, lalu lanjut ke internal structure, yaitu minor breakout structure dan change of karakternya, lalu menentukan strong dan weak, kemudian mengukur besarnya pullback yang valid berdasarkan ATR, dan juga membagi area premium versus discount, atau lebih advance lagi adalah OTE atau optimal trade entry. Semua hal tersebut bersifat mekanikal dan minim unsur subjektivitas, sehingga hasil mapping tiap orang seharusnya adalah sama. Aspek berikutnya adalah marking supply and demand zone. Aspek ini memang tidak semekanikal market structure, namun masih cukup mekanikal untuk dapat didelegasikan ke indikator. Untuk aspek ini terdapat beberapa parameter yang perlu kita sesuaikan supaya hasil markingnya lebih ideal. Sebagai contoh, untuk menentukan valid ascending zone, kita perlu menentukan seberapa kencang pergerakan sebuah candle supaya sebuah ascending zone menjadi valid. Berikutnya adalah jumlah maksimum candle yang kita izinkan di dalam sebuah ascending zone. Yang terakhir adalah filter RBR, DBR, DBD, dan RBD. Kita akan memilih zona tipe mana yang kita inginkan. Bila semua parameter tersebut telah kita tentukan, maka ascending zone ini sudah hampir 80% mekanikal. 20%-nya ya penyesuaian dari diri kita sendiri. Aspek tambahan lain yang dapat mendukung trading plan kita adalah dua hal ini, yaitu penanda session range dan penanda PDH, PDL, previous day high dan previous day low. Dengan adanya semua fitur ini, tentunya akan mendukung proses analisa kita menjadi trading plan, karena semua informasi-informasi yang krusial sudah berhasil kita peroleh. Sisanya adalah keputusan akhir yang berada di tangan masing-masing trader. Oleh karena itu, pintar-pintarlah memilih dan menggunakan tools-tools pendukung di dalam aktivitas trading kita. Ya, seperti layaknya AI yang sedang sangat booming akhir-akhir ini, gunakan
menggunakan effort kita ini untuk hal-hal yang krusial yang hanya dapat diputuskan oleh manusia. Lalu ada satu hal lagi yang menyebabkan trading kita ini menjadi penuh rasa cemas dan tidak tenang. Hal ini seringkali kita anggap remeh juga ya. Apakah itu? Yaitu kita trading di broker yang tidak legal atau tidak resmi di Indonesia. Kita perlu menyadari, ketika kita trading di broker yang tidak resmi, terdapat beberapa konsekuensi yang harus kita tanggung. Pertama, tidak diakui resmi di Indonesia. Yang kedua, tidak mendapatkan support dari Bapepti. Jadi bila sewaktu-waktu kita perlu bantuan hukum, maka tidak ada bantuan dari Bapepti. Kemudian berikutnya, kita pasti akan merasakan rasa was-was dan terdapat resiko bila kita menaruh balance yang cukup besar. Yang terakhir adalah aliran dana yang kita taruh di broker non resmi ini tentunya akan lari ke luar negeri. Lain halnya bila kita trading di broker resmi Indonesia yang teregulasi oleh Bapepti. Kita lihat dampak-dampak positifnya. Yang pertama tentu saja 100% legal sehingga aman untuk trading dalam jangka panjang. Berikutnya, kita akan memiliki payung hukum. Ini sangat vital bagi kita semua yang ingin memiliki bisnis seputar trading. Lalu kita juga akan mendukung negara kita sendiri karena perekonomian kita akan lebih berputar. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting tentunya akan ada benefit spesial sebagai partner resmi dari SMCI Plus. SMCI Plus berpartner dengan DuPoint selaku broker resmi lokal teregulasi Bapepti. Mari kita lihat benefit-benefitnya bila sobat SMCI trading di sini dengan referral dari SMCI Plus. Yang pertama adalah undangan ke Discord Group SMCI Plus. Apa saja yang didapat? Yaitu complete daily markup. Ini lebih lengkap dibandingkan dengan versi Telegramnya. Kemudian terdapat trade recap dari saya sendiri dan juga member Discord yang lain. Berikutnya adalah akses ke private mentoring dan coaching. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di SMCI Plus terdapat murid dan pengikut. Nah, untuk private mentoring dan coaching ini hanya akan dibuka untuk para murid. Jadi untuk para pengikut tidak akan mendapatkan akses ke dua hal ini. Berikutnya adalah free akses terhadap SMCI Indikator Trading View yang tadi sudah dijelaskan fitur-fiturnya. Dan berikut ini adalah ketentuan minimal depositnya untuk menentukan durasi aksesnya. Untuk deposit di atas $1.000 mendapatkan akses selama 3 bulan, $5.000 selama 1 tahun, dan yang terakhir di atas $10.000 akan mendapatkan lifetime akses. Dan benefit terakhir adalah akses ke ebook SMCI Plus. Akses ini untuk selamanya, dan yang menarik adalah ini, ebook ini akan selalu diupdate karena formatnya adalah Google Docs, sehingga bila ada update atau perubahan terbaru saya akan langsung mengupdate ebook ini. So tunggu apa lagi? Segera daftar melalui link yang sudah saya sertakan di description dan dapatkan semua benefit ini. Dan akhir kata, harapan saya untuk sobat SMCI di tahun 2025 ini adalah supaya dapat trading dengan lebih tenang dan percaya diri. Dan di kesempatan kali ini saya juga mau menginfokan bahwa berhati-hatilah terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan SMCI atau nama saya pribadi, yaitu Oscar. Dan ini saya sudah kelompokkan beberapa icon yang bukan SMCI dan juga yang SMCI. Di kiri sudah terlihat beberapa icon yang bukan SMCI ya. Kemudian yang di kanan adalah yang resmi SMCI. Ada icon lama dan juga icon baru yaitu SMCI Plus. Dua-duanya masih valid SMCI dan juga beberapa link yang terkait dengan SMCI, mulai dari websitenya, broker partnernya, YouTube channelnya, link Telegramnya, Instagramnya, dan yang terakhir adalah link marketplace Tokopedia. Oke sobat SMCI, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.